Berani-beraninya Purbaya ini menentang Lord Luhut Binsar Panjaitan. Dan berani-beraninya Purbaya ini nggak mau bayarin kereta cepat Jokowi. Disuruh oleh siapa dan mengapa dia berani sekarang ini? Halo Sainsikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Purbaya ini rupanya sudah mulai berani melawan orang-orang yang dahulu mungkin, ya kalau saya bilang orang-orang yang memperkerjakan dia ini. Mengapa dia demikian berani? Dan mengapa keberaniannya ini sangat dicintai dan juga diidolakan oleh masyarakat Indonesia? Oke, Mr. Darko, Purbaya baru saja bukan menolak sih ya, tidak mau mendanai family apa tadi? Family office yang dicanangkan oleh Opung Luhut Binsar Panjaitan. Dewan Ekonomi Nasional. Iya, Dewan Ekonomi Nasional. Bilangnya udah pakai uang mereka sendiri aja karena APBN nggak bakal dikeluarkan untuk itu gitu. Untuk apa bahasanya Pak Purbaya ini, untuk mengurangi kebocoran APBN juga begitu. Oke. Saya melihat bahwa Purbaya ini sangat mungkin, tapi saya takut mematahkan hati kalian semua. Purbaya ini sangat mungkin adalah apa ya, kalau kita bilang itu communication engineer result. Jadi sebuah rekayasa komunikasi dari tim presiden untuk membuat masyarakat senang terhadap apa yang diambil kebijakannya. Dan rupanya ini sesuatu yang penting, terutama untuk menaikkan approval rate dan menjaga pemerintahan ini tetap kondusif. Apa yang dilakukan oleh Purbaya sejatinya ini sangat berbahaya untuk, kalau boleh kita bilang, keuangan negara secara kondisi yang umum dan netral ya. Karena yang dilakukannya dengan menyiram 200 triliun lebih ke bank, ini adalah satu hal yang memiliki dampak yang sangat besar yang akan bertolak belakang dengan apa yang diharapkan. Terutama saat ditakutkan inflasi akan terjadi. Nah, tapi ini adalah sesuatu yang sangat populis, sangat dicintai oleh masyarakat, dan Presiden Prabowo memerlukan itu. Maka saya ingin katakan bahwa sejatinya, simpan video ini, simpan ramalan ini, APBN akan tetap membiayai apapun yang ditakutkan tidak terbiayai. Tapi komunikasinya ini muncul di awal dengan seperti ini. Agar apa? Agar semuanya kondusif. Denny Darko membocorkan, enggak, saya nggak ingin membocorkan. Saya ingin mengajak orang-orang yang sama warasnya seperti saya untuk mencoba mengerti kondisi ini. Dan ini bukanlah pertentangan, tapi sebuah komunikasi publik yang akhirnya nanti akan bisa dieksekusi. Kita akan tahu kayak kemarin itu kan anggota DPR dipotong tunjangannya, tapi ternyata dana resesnya ini naik. Jadi kalau saya pikir berpolitik dan menjalankan pemerintahan di era sosial media memang perlu seni-seni yang seperti ini. Untuk kalian semua yang menginginkan esensi dari video ini sampai di sini. Tapi jika kalian menginginkan saya membongkar sesuatu yang lebih besar, tonton hingga selesai. Tapi kalau kita bilang berarti Pak Purbaya ini hanya sedang berperan menjadi tokoh utama dong di dalam politik panggung depan seperti itu. Berperan sebagai tokoh yang dicintai oleh masyarakat, membela masyarakat. Dan apa yang diinginkan masyarakat ini diwujudkan oleh Pak Purbaya. Bus kan utangnya Jokowi, saya nggak mau bayarin bus. Nah, dengan gayanya dia, happy masyarakat ya kan. Terus nanti dia katakan nggak mau bayarin family office, programnya Luhut. Oh, Luhut kan ininya Jokowi, happy lagi seperti itu. Tapi nanti, saya pikir dengan adanya hal-hal yang akhirnya dibicarakan, ini akan tetap terjadi. Karena sejatinya hal-hal yang tadi itu adalah satu hal yang positif untuk bangsa ini. Kalau nggak ada WUS, kereta cepat Jakarta-Surabaya ini tidak akan terwujud. Tapi dengan ini, maka sejatinya semua ini akan bisa terjadi dengan baik dan akan mempercepat pembangunan dengan lebih kilat lagi. Mengapa kok hal seperti ini harus? Kenapa hal seperti ini kok harus ditutup-tutupi? Kenapa nggak jujur aja? Ya karena masyarakat nggak bisa menerima kejujuran itu tadi. Ya kan seperti utang selalu diberitakan, semakin besar, sedangkan rasio utang Indonesia ini masih rasio hutang yang aman. Yang harusnya kita itu coba untuk kita harus benar-benar sadari di sini adalah bagaimana kita sejatinya harus selalu bekerja sama dan bisa mendukung satu kebijakan dari elemen pemerintahan yang satu dan lainnya dan nggak mempertentangkannya. Tapi kan netizen sukanya seperti itu. Kalau ternyata ini tadi mencoba untuk menentang Jokowi atau Luhut, maka orang-orang yang suka komentar di medsos ini akan happy. Nah, sejatinya hanya mereka saja yang disenangkan. Karena orang-orang yang seperti saya yang mencoba untuk bisa berpikir logis dan juga biarkan kita serahkan kepada orang yang menentukan ini. Kita nggak akan repot-repot untuk mengurusi apapun yang ada di gerbong kereta depan, sedangkan kita nggak mengerti tentang perkereta apian. Jadi kalau saya pikir ini satu hal yang bagus dan kemajuan teknik komunikasi pemerintah yang semakin mumpuni. Darko, cuman kalau kita bilang, kalau kita lihat ya, maksudnya komunikasi ala
Pak Purbaya ini justru walaupun menyenangkan hati banyak masyarakat di internet, mungkin kita nggak tahu di dunia nyatanya lebih banyak yang senang atau enggak. Cuman kan pada akhirnya akan lebih banyak lagi orang yang menunggu Pak Purbaya ini jatuh di tikungan kalau manuvernya setajam itu, seperti itu. Saya pikir enggak. Malah orang-orang seperti misalkan ya orang seperti saya ya yang tetap menginginkan adanya sebuah transisi dan kerukunan antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini akan nggak menginginkan Pak Purbaya ini jatuh. Orang-orang yang sekarang itu dianggap ditentang oleh Purbaya pun tidak menginginkan itu sejatinya. Karena orang-orang ini sepertinya memang sudah dikasih tahu kalau komunikasi publiknya di depan akan seperti ini dulu. Nantinya kita akan bicara. Sekali lagi simpan ramalan ini. Jika kalian memang mengikuti perkembangan perpolitikan di Indonesia, kalian akan menyadari dan kembali lagi ke video ini nanti. Nah jadi kalau yang tadi saya katakan, mereka nggak ingin kok. Tapi saat Purbaya nanti sudah menancapkan kukunya, menjadi seseorang yang dipercaya oleh both sides of, ya ini tadi, orang-orang yang menentang dan orang yang mendukung, maka lebih mudah ke depannya membuat kebijakan yang nggak akan diganggu-ganggu. Nah, tapi maksudnya di sini adalah di saat Pak Purbaya bilang nggak mau mendanai ini, nggak mau mendanai itu, dan pada akhirnya tetap didanai gitu. Pasti kan tetap ada orang-orang yang selalu, gimana sih gitu. Selalu kan ada alasan kan saat itu terjadi. Saat ada satu kondisi yang akan bisa dijadikan sebuah alasan. Sama saat seseorang nggak membeli sesuatu karena ya mereka nggak memiliki persediaan dana, tapi itu tadi bisa diambilkan dana dari yang lain atau ada sebuah achievement dari satu hal yang besar, maka sejatinya ini akan bisa menjadikan penutup saat sesuatu yang dianggap buruk ini tadi terjadi. Dan komunikasi publik di era media sosial sekarang ini memang harus seperti itu tadi. Tidak blatantly memaksakan satu pendapat, tetapi membiarkan orang-orang ini menikmati apa yang mereka sukai, sampai mereka nanti lengah sesuatu yang harus kita lakukan walaupun ini tidak kita sukai, ini akan bisa kita lakukan dengan tenang dan damai. Cuma ada juga yang bilang bahwasanya manuver Pak Purbaya ini yang selalu menyebutkan bahwasanya ini untuk menjaga APBN agar tidak bocor. Ini untuk maksudnya APBN ini terserap ke apa bahasanya? Pokoknya segmentasi yang seharusnya begitu. Ini juga bilang statement Pak Purbaya ini menurut beberapa pakar kayak ini sebenarnya ditujukan untuk para investor agar semakin yakin menaruh dana-dana di Indonesia. Itu tujuannya. Itu tujuannya. Karena jika ternyata orang-orang yang selalu berisik ini tidak diberikan kesenangan, maka mereka akan terus membuat sebuah kegaduhan yang akan membuat investor ini nggak mau masuk ke Indonesia. Dan kita harus tahu juga bahwa ini sejalan dengan saat seseorang mengatakan sesuatu, kita harus lihat situasi dan kondisinya. Misalkan kalian ingat waktu kalian kecil dulu, kalian meminta uang pada orang tua kalian. Saat orang tua kalian sudah menghabiskan gaji mereka di penghujung bulan, maka ini sesuatu yang bodoh. Tapi jika kalian meminta itu saat mereka baru gajian, nah ini kan sesuatu yang akan lebih memiliki potensi untuk terjadi. Kita tahu akhir tahun, ini menuju ke orang-orang akan memeriksa, balancing and check hal-hal yang ada, neraca akan seperti apa, dan akan ditutup dengan rapor seperti tahun ini. Lalu ini kan juga menjadi penanda 1 tahun pertama Prabowo Gibran menuju tahun yang kedua. Nah, akrobat-akrobat itu akan terjadi setelah bulan Desember. Dan kalian akan melihat sisi Purbaya yang lainnya. Namun kenapa kalau kita bisa bilang ya, maksudnya Pak Purbaya ini dipercayai untuk menjadi apa ya biasanya kayak jembatan antara mungkin orang yang berusaha berisik atau enggak. Karena sebelum Bu Sri Mulyani kan memang enggak apa ya. Bu Sri Mulyani ini kan orang yang disiplin. Orang yang play by the book. Dia akan melakukan itu sesuai dengan apa yang dia percaya itu harus dilakukan. Dan dia pun itu dilihat oleh orang-orang di seluruh dunia sebagai orang yang mantan World Bank. Maka dia nggak akan mau melakukan akrobat yang akan membuat citra publiknya ini akan tercederai. Tapi kalau Purbaya ini datang dari nowhere yang dia nggak punya latar belakang finansial keuangan, mungkin dia nggak juga dalam sebuah, coba kalau kalian misalkan kura-kura, kalian kan pasti punya akun Facebook grup penyuka kura-kura, betul kan? Saya pikir Pak Purbaya ini nggak terlalu peduli pendapat para ekonom dunia lainnya. Dan yang paling penting adalah dia memiliki komunikasi pribadi dengan Pak Prabowo. Sehingga akan sangat penting citra pemerintahan ini dipoles dulu dengan hal-hal yang harus diucapkan. Kenyataannya nanti kita bisa lakukan pengukuran di belakang. Tapi kalau dengan gaya Pak Purbaya yang tolak sana tolak sini, termasuk ada WUS dan juga MBG juga. Iya, MBG juga, terus juga usulan Pak Luhut juga ditolak. Justru ada bahan gorengan baru untuk para pembenci yang mana bilang kayak, oh ada keretakan nih di dalam kabinet Pak Prabowo itu sendiri. Nah kalau itu kan sesuatu yang memang sudah dari awal dilakukan. Gibran ini dijadikan samsak. Dan nggak apa-apa, memang tugasnya seperti itu.
Dan Gibran pun juga menerima itu dengan mengatakan bahwa terima kasih kepada Pak Roy Suryo dan Dr. Tifa telah mendoakan dan juga menziarahi makam kakek dan nenek saya. What the ya kan? Tapi ya udah ya, that is it is played gitu loh. Ini memang dimainkan dengan cara seperti itu. Dan ini akan indah banget gitu. Berarti maksudnya terakhir yang mana manuver Pak Purbaya, walaupun kita lihat dari sudut pandang masyarakat ataupun orang awam ini kayak begitu tajam atau mungkin begitu menukik, ini sebenarnya semuanya sudah disusun by design oleh Pak Purbaya mungkin memang memiliki sifat dan sikap seperti itu. Tetapi semakin diperkuat dengan ya dia ini harus melakukan itu. Dan saya yakin bahwa apapun yang dilakukan ini terstaging dengan sangat baik dan positif dan memberikan dampak yang positif juga. Jadi saya pikir keep on doing this, nggak apa-apa, tetap lakukan Pak Pur. Apapun yang Anda lakukan ini membawa sebuah siraman air segar kepada para orang-orang berisik yang sejatinya mereka ini juga bukan orang yang menginginkan Indonesia hancur. Mereka bukan orang-orang yang menginginkan kita semua itu tercerai-berai. Mereka hanyalah saudara-saudara kita yang tersesat, patut dikasihani dan diajak. Nah, saat mereka happy, biarkan mereka mendengarkan saran dari kita. Siapa tahu mereka akan jadi ikut waras bersama kita. Kalau kalian masuk kepada orang yang ya tadi itu happy, tapi terus kemudian nanti akan marah jika ternyata hal ini terjadi, atau menjadi orang yang juga masuk akal saja dan mencoba memahami ini dari sisi yang memang seharusnya. Tuliskan komentar kalian di bawah sini. Terima kasih telah mengikuti konten seperti ini dan sampai jumpa di konten yang berikutnya. Salam.